Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Bersama saya Rara, welcome to Ninecast. Sekarang saya sudah bersama Ibu Kusrini, selaku guru SMA Negeri 9 Bekasi yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 9 Bekasi. Hai Ibu, selamat datang di Ninecast ya. Terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang Bu, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Boleh Ibu silakan untuk memperkenalkan diri Ibu sedikit. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kusrini. Saya dulu lahir di Yogyakarta, di tempatnya di Kabupaten Bantul, tanggal 26 Juni 1975. Kemudian sekolah dari SD sampai ke perguruan tinggi ada di Jogja, dan kuliah S2 melanjutkan di Jakarta, di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian sejak itu ngajar di SMA Negeri 9 ini tahun 2002 sampai saat ini. Jadi sekitar 20 tahun sudah di SMA Negeri 9 Bekasi. Dan mengajar mata pelajaran fisika dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu saja mungkin yang diperkenalkan sama Ibu. Baik Bu, terima kasih ya. Kita langsung mulai ke sesi tanya-tanya aja ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa sih perbedaannya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dijalankan? Ya. Kalau perbedaannya ada di proyek ya, di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum 2013 mungkin itu belum ada, dan penekanan di kurikulum Merdeka ini sebenarnya bukan berbeda dengan kurikulum 2013, tetapi dia adalah melanjutkan ataupun melengkapi adanya kurikulum 2013. Yang awalnya perbedaan yang lain selain jadi proyek adalah yang selain itu ada di kurikulum 2013 anak SMA itu di kelas 10 sudah ada penjurusan. Ada penjurusan IPA dan IPS. Di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi penjurusan. Untuk kelas 10 semua pelajaran yang dipelajari sama seperti di SMP. Bahkan yang IPA juga masuk ke pelajaran IPA, IPS juga IPS. Tidak ada pemecahan fisika, kimia, biologi nanti di laporan hasilnya gitu ya. Kemudian dasar dari struktur kurikulumnya juga berbeda. Kalau di kurikulum 2013 itu pembelajarannya intrakurikuler saja. Jadi terjadwal dalam satu minggunya sekian jam untuk mata pelajaran tertentu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka dia bisa hitungan per jamnya bukan per minggu tetapi per tahun. Jadi ada bukan tingkatannya bukan 10, 11, 12 tapi per fase. Kalau di kurikulum 2013 ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Harus menghabiskan sekian paket jam pelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka ini adanya di fase E dan fase F untuk SMA. Fase E itu ada di kelas 10, fase F ini di kelas 11 dan 12. Itu di antaranya. Nah, kemudian juga yang pembelajarannya pendekatannya kalau di kurikulum 2013 itu pada saintifik saja. Untuk proses pembelajarannya di kurikulum Merdeka ada tambahan tadi, yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Di sana siswa diharapkan karakternya akan terbentuk. Karakter siswa akan terbentuk menjadi seorang siswa yang berperilaku dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi itu yang sudah kita ketahui bersama ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Ada 6. Nah, itu yang diharapkan pemerintah. Jadi selain nanti siswa itu cerdas, tapi dia juga berkarakter. Nah, itu di antara perbedaan-perbedaan, dan masih banyak lagi mungkin perbedaan yang lainnya ya. Di antaranya itu. Jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, perbedaannya tidak ada penjurusan IPA dan IPS. Jadi semua siswa dan siswi belajar seperti layaknya di SMP ya. Jadi kita mempelajari semua mata pelajaran. Dan tentunya juga tadi untuk menanamkan jiwa-jiwa patriotisme yang terkandung dalam Pancasila tentunya. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa pentingkah bagi Ibu mengenai profil Pancasila? Di profil pelajar Pancasila tadi yang sudah Ibu sebutkan ya, ada 6 elemen yang harus tertanam pada jiwa siswa kita yang nantinya dia menjadi generasi emas di tahun 2045. Kenapa itu sangat penting? Karena di tahun-tahun itu nantinya mereka akan menjadi pemimpin yang dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan abad saat itu. Dan saat ini adalah abad 21 yang dibutuhkan diantaranya 6 tadi masuk semua.
yang tadinya dikenal hanya 4 kemampuan dasar ditambah dengan ketakwaan itu menjadi 6 dasar. Itu meliputi semua kemampuan, diantaranya butuh siswa yang berpikir kritis, harus dia kreatif, diantaranya butuh juga gotong royong, selain itu juga punya karakter dan berakhlak mulia. Nah, itu semua 6 elemen tadi, dan juga mandiri ya. Ada 6 elemen tadi semua dibutuhkan untuk siswa ataupun yang nantinya akan menjadi pemimpin di negeri ini. Itu dibutuhkan sekali mereka menjiwai itu ya. Jadi harus, menurut Ibu, sangat penting, karena kalau seseorang itu pandai tapi tidak berkarakter, maka tidak akan bisa membuat orang lain menjadi lebih baik. Sangat bagus berarti ya. Jadi sudah diberi bekalan dari sekarang untuk generasi-generasi emas yang akan datang nanti. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita tahu dari kurikulum Merdeka Belajar ini, tugas lebih ditekankan pada tugas proyek. Bagaimana pendapat Ibu mengenai tugas proyek pada pelajar kurikulum Merdeka ini? Menurut Ibu, dengan metode proyek ini sangat bagus. Kalau hanya berdasarkan teori ya sekedar kita belajar teori, kita hanya belajar, tidak melaksanakan, tidak mengalami sendiri, itu tidak akan merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah, akan lebih mengawang-awang gitu. Tapi kalau kita dengan melakukan sendiri, itu akan lebih mengena saat dia ada sebuah permasalahan, akan lebih bisa menyelesaikan lebih cepat dan lebih baik lagi. Di tugas proyek ini kan selain siswa paham dasar teorinya, dia akan melakukan sendiri. Di antaranya dia dengan melakukannya tidak mungkin sendiri kan ya, dengan berkelompok. Nah, dengan berkelompok itu nanti akan tumbuh jiwa empati ke teman, akan tumbuh jiwa gotong royong dengan temannya, akan tumbuh jiwa saling menghargai antar temannya. Itu akan menanamkan nilai-nilai baik pada siswa tersebut untuk mencapai yang profil pelajar Pancasila tadi. Justru memang dengan cara penugasan proyek, semua jiwa-jiwa yang ingin ditumbuhkan itu akan muncul di sana. Selain itu, dari sisi kreativitas siswa pun akan tumbuh, karena dengan penyelesaian proyek dia akan punya kreativitas, mau membentuk apa hasilnya nanti dan dengan cara bagaimana, dan juga akan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari akan lebih tertata lagi gitu. Ya, berpikir kritis otomatis akan muncul saat dia berdiskusi dengan temannya, akan mengemukakan pendapat ya. Pendapatnya apa saja, jika ada permasalahan begini untuk menghasilkan proyek begini, harus bagaimana, kita pasti akan muncul pikiran-pikiran kritis, kreatif, kemudian bergotong royong pasti, dan beriman dan bertakwa pasti akan bersyukur setelah hasil itu jadi. Kita akan bersyukur, oh ini alhamdulillah sudah jadi hasil kita. Nah, semua elemen itu akan muncul dalam proyek tersebut. Itu menurut Ibu. Jadi sangat pas untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan pendekatannya proyek, berbasis proyek untuk semua bidang studi. Berarti ini sangat-sangat mendukung ya Bu, karena Ya. selain dibekali dengan teori, kita juga akan ada pengalaman yang nanti akan sangat berguna untuk masa yang akan datang. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam kurikulum Merdeka ini kan tidak ada lagi penjurusan IPA maupun IPS. Nah, penerapannya ini seperti apa ya Bu kira-kira? Ya, penerapannya di kelas 10, kalau sekarang namanya fase E ya. Fase E di kurikulum Merdeka, itu mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10 sama, karena mereka tidak ada IPA dan IPS. Jadi untuk mata pelajaran IPA mereka belajar, fisika, kimia, biologi, matematika belajar, tapi yang IPS pun juga belajar. Sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Nah, nanti di kelas 11, bukan penjurusan namanya, mereka akan diarahkan sesuai dengan minat mereka di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi nanti akan dipetakan oleh mungkin Bapak Ibu guru BPBK kecenderungan mengarah ke jurusan apa gitu. Misalnya banyak yang mengarah pengennya ke kedokteran, keperawatan atau kesehatan yang lainnya. Nah, itu kan mungkin akan memilih kelompok mata pelajaran, bukan jurusan. Nah, kelompok mata pelajaran nanti kita sediakan. Dia akan memilih yang sesuai dengan jurusan yang dia minat, yang sesuai apa? Berarti biologi, kimia itu akan lebih banyak akan diambil gitu oleh mereka. Lain halnya yang nanti di perguruan tinggi pengennya ke mungkin arsitektur atau teknik ya, teknik listrik atau teknik elektro mungkin. Nah, itu akan kecenderungannya ke fisika atau matematik. Jadi yang bukan jurusan IPA atau IPS, tapi nanti kelompok mata pelajaran yang akan mereka pilih. Untuk IPS juga sama. Oh iya. Kelompok belajar kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran. Jadi yang itu nanti dipilih di kelas 11. Seperti sekolah kejuruan nggak sih Bu? Jadi kayak ada ini nanti kelompok belajar untuk kedokteran atau dan lain sebagainya.
Kalau SMA kecenderungannya kelompok pelajarannya seperti kelompok mata pelajaran kurikulum 2013 ya, ada kelompok IPA, kelompok mata pelajaran IPA, kelompok mata pelajaran IPS, dan kelompok pelajaran bahasa. Itu yang ada di kurikulum Merdeka di tingkat SMA. Kalau SMK ada lagi, beda lagi keterampilannya. Oh, beda seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita pasti sudah mendengar dari beberapa akademisi yang tidak setuju dengan kurikulum yang terlalu bebas, yang sebenarnya hal ini dianggap bertujuan untuk memudahkan para kapitalis dalam dunia kerja, karena orientasi adalah mereka didorong untuk menjadi pekerja dalam kurikulum ini. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan opini yang beredar di masyarakat ini? Pendapat dengan opini tersebut ya, karena dengan kurikulum Merdeka justru siswa diberikan keleluasaan untuk dia berpikir dan menentukan nasibnya sendiri nanti ke depannya, bukan untuk mencetak sebagai seorang pekerja. Dengan dibukanya seluas-luasnya bahwa pembelajaran itu berbasis pada siswa atau pada murid, memberikan peluang mereka untuk benar-benar leluasa untuk berkarya dan untuk berpikir, untuk menentukan masa depan tadi, diantaranya pemilihan kelompok mata pelajaran. Mereka tidak diplot harus kamu dengan hasil ini ke IPA, ke IPS, nggak boleh. Jadi sekarang kamu silakan memilih mata pelajaran yang kamu akan butuhkan nantinya di perguruan tinggi ya. Meskipun tetap karena kita punya batasan-batasan kelas atau kita punya batasan-batasan SDM, nanti pun pasti akan ada batasan-batasan ya. Yang mungkin akan di luar semua akan milih biologi semua gitu. Fisika nggak ada yang milih misalnya. Nanti akan ada rambu-rambu yang seperti itu. Menurut Ibu tidak sependapat dengan opini tersebut karena di kurikulum ini justru memberikan peluang siswa seluas-luasnya untuk berkembang. Jadi bukan bertujuan tenaga kerja atau guru yang mengambil keuntungan, tapi justru malah sekali lagi untuk memudahkan para pelajar dapat memilih pilihannya masing-masing. Nah, kalian sudah tahu kan sedikit mengenai kurikulum Merdeka ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kusrini SPD MPD yang telah berkenan hadir dalam acara Ninecast ini. Sama-sama. Saya Rara, izin pamit. Semoga teman-teman semua dapat termotivasi dan lebih giat lagi untuk belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan selama podcast ini berlangsung. See you on the next episode. Bye for now semua.